Berikutnya ini tentang operasi persekutuan. Nah, operasi persekutuan berarti ini sebuah firma itu sudah menjalankan kegiatannya, kegiatan bisnisnya, kegiatan usahanya. Di dalam menjalankan kegiatan bisnis atau usaha itu setiap bulan ya atau beberapa periode itu akan menerima hasil laba, kemudian pengeluaran-pengeluaran lainnya ya, pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dijelaskan di sini itu bentuknya penarikan dalam prive. Di sini ada dua sekutu, Raslif dan Yancey. Dengan kesepakatan proporsi labanya 60-40. 60 berarti buat Raslif dan Yancey 40. Uraiannya laba bersih persekutuan tahun 2006 34.500 sampai dengan penarikan Yancey tahun 2006 3.000. Nah, di sini kita akan coba membuat laporan. Laporannya ini persis seperti laporan perubahan modal, ya. Laporan perubahan modal usaha jasa atau usaha dagang. Di mana di situ ada modal awal, kemudian ada laba yang diperoleh dan dikurangi prive-nya. Perhatikan di sini, ini kalau dibuat jurnal penutupnya, maka kita lihat di sini laba yang diterima 34.500. Nah, berarti masing-masing akan memperoleh Yancey 34.500 kali 40%, Raslif 34.500 kali 60%. Ya, itu dapat tuh. Si Raslif 20.700, modal Yancey 13.800. Kalau di total 34.500. Kemudian laporan perubahannya ini standar ya, laporan perubahan modal sebagaimana yang ada di laporan perubahan modal usaha-usaha jasa atau dagang. Diawali saldo modal per 1 Januari 40.000 dan 35.000. Lihatnya dari mana Pak? Nah, lihat di sini. Modal Raslif 40.000, modal Yancey 35.000. Itu ya. Totalnya berapa? 75.000. Ditambah investasi tambahan. Nah, investasi tambahan di sini tidak semua sekutu yang melakukan investasi tambahan. Ini hanya Raslif aja sebesar 5.000. Ya, maka investasi tambahannya 5.000. Totalnya 5.000. Penarikan. Nah, penarikan yang pertama itu dilakukan sama, lihat berdasarkan periode waktunya. Yancey ya. 9.000 dan 3.000. 3.000 dan 9.000 sama saja ya. Kemudian Raslif penarikannya ada sekali 6.000. Kurangin sini 6.000. 40.000 ditambah 5.000 dikurang 6.000. Hasilnya 39.000. Nah, Yancey 35.000 dikurangi 3.000 dikurangi 9.000. Hasilnya 23.000. Ditambah labanya. Laba yang ada di atas ini 20.700 ditambah 13.800. Jadi saldo modal untuk Raslif 59.700, Yancey-nya 36.800. Nah, ini mudah ya, jadi tidak sulit untuk mengikuti materi yang ini. Berikutnya prive ya, prive dibuat jurnal penarikannya ya, modal Raslif dan modal Yancey 6.000 dan 9.000 ya, 6.000 dan 9.000. Nah, mestinya ini bertambah ini harusnya 2 kali ya. Yancey itu sebesar 12.000 ya, mestinya Yancey itu 12.000, kemudian Raslif 6.000. Nah, ini ada kekeliruan di sininya ya. Perjanjian pembagian laba atau rugi ya, laba atau rugi ini bisa dibagi dengan proporsi 50% 50% ya, atau sesuai dengan modal yang disetorkan. Nah, kalau yang di Yancey itu menggunakan pembagian 60-40.
Perjanjian pembagian laba tersebut juga berlaku bagi pembagian rugi. Apa artinya pembagian rugi? Jadi kalau ada kerugian ditanggung berdasarkan prosentasenya 60 dan 40. Jadi ditanggung. Nah, di sini perjanjian membagikan laba dan rugi secara merata atau dalam rasio tertentu merupakan hal yang umum. Rasio itu perbandingan ya. Perbandingannya itu 60-40 itu disebutnya rasio atau 50-50. Kemudian ada juga yang pembagian laba dan ruginya ini melihat dari kontribusinya. Misalkan si pengurusnya itu juga bekerja di situ, maka nanti ada tambahan biaya gajinya ya. Ada penyisihan modal ada penyisihan untuk pembayaran bunga. Bunga ya misalkan kalau ada pinjaman ya. Jadi pembagian laba dan rugi ini juga melihat kontribusi atau keterlibatan aktif si para sekutunya. Penyisihan gaji kita lihat di sini dan dalam perjanjian pembagian laba. Jadi ini ada dua sekutu, Bob dan Gary. Gaji yang diterima sama $12.000. Laba dialokasikan secara merata ya. Laba dialokasikan secara merata artinya sama di antara tiga sekutu tersebut. Laba bersihnya 60.000 untuk tahun 2006 dan tahun 2007 12.000. Kita lihat di sini, kita akan bahas yang tahun 2006. Berarti angka yang kita gunakan yang tahun 2006. Ya. Alokasi laba seperti yang ditunjukkan pada peraga 15.3 nanti di gambar yang berikutnya. Total alokasi tahun 2006 masing-masing untuk Bob 24 itu artinya si Bob dan Gary Bob dan Gary itu 24 dan untuk si PT itu 12.000. Di tahun 2007 ya, laba yang dibagikan untuk Bob itu 8.000 dan untuk Gary 4.000. Bob dan Gary sama ya, 8.000 dan untuk si PT itu 4.000. Berdasarkan perjanjian yang harus ditaati tahun 2007, ada penyisihan gaji 24.000 melampaui laba bersih persekutuan yang hanya 12.000. Nah, kita urai apa saja yang dibuat pencatatannya. Pencatatan yang pertama dibuat ini tentang pencatatan pembagian pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Bob dan Gary 24, kemudian si PT itu 12.000. Jadi kalau di total 60.000 ya, sama seperti total yang di atas nih. Jika laba bersih persekutuan 60.000 untuk tahun 2006. Nah, rinciannya 60.000, 24.000 buat Bob dan Gary, 12.000 untuk PT. Schedule pembagiannya, perhatikan baik-baik di sini. Ini per tahun ya, 2006 dan 2007. Laba bersihnya dibagikan 60.000. Bob dan Gary 24.000 ya. Kemudian di sini ada rincian 12.000 kita bisa lihat di sini. Itu untuk ini ada alokasi pembayaran ya. 12.000 ini 24.000 itu total dari 12.000 ditambah 12.000 ya, 24.000 untuk gajinya. Kemudian dibagi secara merata, berarti 36.000 hasilnya habis. Begitu juga dengan pembagiannya 12.000, PT 12.000. Jadi ditotalkannya ini 60.000.
tahun 2007 laba bersihnya 12.000. Penyisian gaji untuk Bob 12.000 dan 12.000 ya. Penyisian gaji untuk Bob 12.000. Kemudian dibagikan secara merata 12.000. Nah, di sini ada angka 4.000 ya, ada angka 4.000. Nah, di perhitungan yang tahun 2007 ini berbeda dengan yang tahun 2006. Di tahun 2007, perhatikan di sini. Di sini dijelaskan bahwa laba yang diterima itu 12.000. Tahun 2007 itu laba yang diterima itu 12.000. Dasarnya di sini nih. Ini 12.000. Sedangkan untuk pembayaran gajinya itu 24.000 ya. Pembayaran gaji 24.000 itu dari mana? Nah, 24.000 itu kan dari Bob dan Gary. Ya, Bob dan Gary. Berarti kan minus ya. Berarti minus Bob dan Gary. Nah, perhatikan di sini. Ini kok kenapa ini minus? Nah, karena kan di sini yang bisa menjadikan pengurangan ini 12.000 dikurang 12.000. Nah, 12.000 yang ini kan minus ya. Artinya minus 12. Maka dia di sini tanda kurung. Minus. Itu. Kemudian 12.000 dikurang 24 minus 12.000. Nah, 12.000 ini kerugian itu tadi ketentuannya ditanggung semua, ditanggung rata. Berarti kalau 12.000 ditanggung rata 3, nah 12.000 dibagi 3, berarti masing-masing sekutu 4.000, 4.000, 4.000. 12.000 ya. 12.000. Nah, maka di sini ini keliru nih ya ininya, cara ngitungnya yang ini nih keliru. Ini totalnya bukan 24 tapi 12 ya. Hasilnya berapa? 12 kurang 12 0 ya. 12 kurang 12 itu hasilnya 0. Atau minus 12 lah ya. Kemudian di sini jurnalnya ikhtisar pendapatan dan beban 12.000. 12.000 itu berarti yang diterima di tahun 2007. Modal PT 4.000, rugi dia 4.000 ya. Modal Bob 8.000 ya. Modal Bob 8.000 sesuai dengan yang di sini nih. Bob sini 8.000, ini 8.000, PT minus 4.000. Nah, itu untuk penjurnalannya. Nah, silahkan disimak kembali ulasan 2 slide ini.